Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam kitab HPT bab iman disebutkan amma ba'du fa innal firqatan najiyata minas salaf ajma'u al-i'tiqad bi annal alam kullahu hadisun. Amma ba'du, sesungguhnya kelompok yang sukses, yang selamat itu para ulama salaf semuanya telah berkeyakinan al-i'tiqad bi annal alam, bahwasanya alam raya itu semuanya ciptaan. Yang disebut alam adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini alam, Anda alam, langit, gunung, batu, semua namanya alam. Jin, malaikat juga alam. Maka Allah sebut Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Hewan-hewan juga alam. Mereka itu i'tiqad, berkeyakinan. Saya sampaikan kemarin bahwasanya al-i'tiqad atau berkeyakinan terkait dengan ilmu akidah itu hukumnya wajib dan tidak boleh taklid di dalam ilmu akidah. Oleh karenanya Imam Baqillani itu mengatakan bahwasanya iman itu sesuatu keyakinan yang ada di dalam hati. Yakin benar dalam hati. Kalau tidak yakin namanya belum beriman. Kalau masih ragu-ragu, itu juga masih belum. Dia harus yakin. Apakah orang awam juga wajib yakin dan nggak boleh taklid? Ya, orang awam pun dibebani untuk yakin dan tidak boleh taklid di dalam urusan akidah. Tidak boleh seumpama ditanya, ada Tuhan? Menurut saya ada sih. Nah, menurut Ustadz saya sih katanya ada malaikat. Menurut teman saya katanya ada hari kiamat. Itu tidak boleh. Orang awam tetap wajib mengetahui dan tidak boleh taklid. Hanya saja dia hanya dibebani dengan perkara-perkara yang prinsip saja di dalam akidah. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa. Allah itu tidak diperanakkan, tidak beranak, Allah itu tempat bergantung, dan lain sebagainya. Kita hanya menyembah Allah. Itu yang dibebankan kepada orang awam, mengetahui, meyakini tentang itu, Allah sebagai pencipta. Dia hanya dibebani untuk percaya bahwa di sana ada malaikat, bahwa di sana ada Rasul yang mengutus, yang telah diutus oleh Allah dengan membawa kitab suci. Percaya dengan kitab suci Al-Quran. Bukan hanya separuh, tetapi seluruh kitab suci Al-Quran dia percayai. Dia percaya ada hari kiamat. Dia percaya ada takdir. Adapun detail-detail perkara tersebut, semisal kiamat itu ciri-cirinya bagaimana, alam kubur nanti setelah mati itu kita akan ngapain, kalau masuk neraka, di neraka itu suksesnya bagaimana saja, detail-detailnya bagaimana, Sirat nanti detailnya bagaimana, pembagian rapot, pembagian kitab kelak di akhirat di pada mahsyar bagaimana, Sirat itu bagaimana, sifat-sifat Allah bagaimana, detail-detail perkara tersebut dia tidak wajib tahu. Andai dia tahu akan lebih baik. Tetapi orang awam hanya dibebani persoalan-persoalan akidah yang sifatnya prinsipil. Allah itu satu dan saya harus menyembah Allah. Saya percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad telah mengutus Al-Quran. Nabi Muhammad telah diberikan kitab suci Al-Quran. Saya percaya bahwa ada hari kiamat. Kalau ditanya detailnya gimana? Wah, saya nggak tahu. Menurut Ustadz saya sih, nah boleh. Detail-detailnya menurut Ustadz saya boleh. Katanya sih tanda-tanda hari kiamat itu nanti akan turun Dajjal. Katanya sih dan tanda-tanda hari kiamat itu akan banyak gedung-gedung tinggi umpamanya. Ini
terkait detail-detail ini boleh katanya, boleh menurut ustadz saya, boleh menurut kiai saya. Tetapi secara prinsip-prinsip yang 6 itu, untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, itu dia harus beriman secara mutlak dan tidak boleh ikut-ikutan. Karena ketika sudah ada di dalam hati keyakinan itu, implikasinya luar biasa. Kita tahu para mujahidin, berapa ribu orang yang telah mengorbankan jiwa raganya karena keyakinan yang telah dia imani itu. Bilal bin Rabah, Yasir, ya kan, Ammar, kemudian para syuhada Uhud, Ashabul Ukhdud, dan lain sebagainya, ya kan. Mereka itu mengorbankan jiwa dan raga karena keyakinan, keimanan, bukan ragu-ragu mereka kepada hukum Islam. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.